Bagaimana hubungan antara money growth dengan inflasi? Pernah kita pelajari dulu waktu ekum di bagian makroekonomi dan juga di makro 1 adalah kalau kita lihat pada rumus yang ada di slide, sebelah kiri adalah M per P. M adalah money stock atau persediaan uang. P adalah tingkat harga, ini harga-harga umum. Sama dengan adalah sebelah kanan permintaan akan uang. Sebelah kiri adalah money supply, sebelah kanan adalah money demand. Jadi uang yang diminta oleh masyarakat tergantung kepada variabel Y adalah pendapatan real, GDP di sini, dan tingkat suku bunga. Nah, jadi kalau kita lihat sebelah kanan, jadi semakin meningkat ekonomi, semakin meningkat GDP, maka orang, masyarakat, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah akan membutuhkan banyak uang untuk meningkatkan konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Perubahan R, nah kembali kepada kuliah money, uang pada bagian ekonomi makro, itu merupakan perubahan yang kita kenal dengan adanya opportunity cost. Orang akan memegang uang tergantung kepada tingkat suku bunganya. Pilihannya ada dua, holding money or saving money in the bank. Jadi kalau suku bunga tinggi, orang cenderung untuk menyimpan uang di bank karena ada return, ada bagi hasil di balik uang yang disimpan tersebut. Kalau suku bunga turun, maka cenderung untuk investasi di aset lain, artinya uang itu dipegang oleh rumah tangga. Itulah sebelah kanan. Sebelah kiri adalah menunjukkan bagaimana uang yang ada di masyarakat itu disuplai oleh pemerintah, Bank Indonesia, Bank Sentral, sangat tergantung kepada dengan harga-harga. Harga itu menunjukkan tingkat real nanti begitu. Nah, ketika P-nya sebelah kiri, P sebelah kiri pindahkan, maka P sama dengan M adalah mensuplai, M kecil adalah kecepatannya. Kalau kita ingat adalah velocity of money kali dengan, artinya tergantung kepada GDP dan tingkat suku bunga. Nah, di sini sudah terlihat sekali ya, P dengan M itu adalah hubungannya positif. Jadi kalau M naik, kalau dalam bahasa ekonomi sebelah kanan adalah berubah eksogen, berubah yang independen. Sebelah kiri adalah berubah endogen yang dipengaruhi. Artinya kalau P sama dengan M besar dibagi M kecil, fungsi dari Y dan R, artinya jika M naik, nah kembali kepada gambar yang telah disampaikan sebelumnya. Ketika M naik, pasti P naik karena adalah hubungannya positif. Terbukti di gambar yang awal kuliah disampaikan bahwa negara-negara yang mengalami pertumbuhan uang yang meningkat pasti akan meningkat juga inflasinya. Saya ulangi lagi, ketika negara itu mungkin karena defisit anggaran, tapi biasanya memang defisit anggaran, dengan cara money creation, maka M meningkat, P pasti meningkat karena hubungan adalah positif. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa M sebelah kanan, P sebelah kiri, jadi variabel yang menentukan adalah M berdampak terhadap P. Jadi kesimpulannya semakin tinggi stok uang, maka akan berdampak terhadap inflasi. Jadi inflasi itu karena faktor perubahan money supply, itu jangka panjang. Kalau jangka pendeknya sudah pernah kita
diskusikan ada karena pergeseran AD dan AS. Jadi ada 3 faktor penyebab inflasi. Ada demand full karena pergeseran AD, ada supply push, ada pergeseran AS, itu jangka pendek, dan jangka panjang ada perubahan dari jumlah uang yang beredar. Jadi semakin banyak money creation, nah di sini bank sentral berperan, maka semakin meningkat inflasinya. Nah, M itu ada di bank sentral, jadi kebijakan moneter yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi akan berdampak terhadap harga-harga. Nah, di Indonesia peran bank sentral, Bank Indonesia adalah stabilisasi harga-harga. Jadi kita sekarang paham bahwa Bank Indonesia itu bisa mengontrol inflasi. Dari mana? Dari money supply. Masih ingat kuliah dulu bahwa instrumennya adalah apa? Adalah dengan suku bunga. Itu adalah relasi antara money supply dengan inflasi. Nah, rumus tadi yang nominal, maka kita rubah dalam bentuk persamaan pertumbuhan atau perubahan persentase. Ini derivasi yang masih ingat dalam kuliah matematika ekonomi, derivasi dari rumus M dibagi P sama dengan fungsi dari Y dan R. Maka kalau kita buat dalam bentuk logaritma atau dalam bentuk pertumbuhan, maka menjadi rumus seperti ini. Sekarang menjadi notasinya adalah huruf kecil. Jadi rumus ini adalah derivasi dari persamaan money supply dan money demand. Jadi M dibagi P sama dengan fungsi dari Y dan R. Nah, sebelah kiri adalah V. V adalah tingkat inflasi. Kemudian mu adalah money supply. Kemudian ada G adalah pertumbuhan GDP atau economic growth. Y di situ, kalau GR adalah perubahan suku bunga nominal. Jadi di situ ada GY growth Y dan GR ada growth R. Nah, di depannya adalah elastisitas. Masih ingat elastisitas adalah perubahan, ya. Kalau di sinilah perubahan ekonomi yang memengaruhi inflasi. Jadi kalau elastisitas adalah persentase perubahan GDP yang bisa memengaruhi inflasi. Itu adalah hubungan antara tingkat inflasi, money supply, kemudian pertumbuhan pendapatan real, dan perubahan suku bunga nominal. Nah, jadi kalau kita lihat rumus di sana, maka kita paham di negara-negara berkembang yang Indonesia alhamdulillah ya, sekarang Indonesia sudah masuk negara pendapatan menengah, tapi masih di klaster bawah, tapi sudah upgrade, sudah naik level. Kita bukan lagi negara pendapatan rendah, tapi sudah middle income. Nah, bagi negara-negara yang less developed countries, mungkin kalau kita punya tetangga seperti Timor Leste itu ya, kemudian ada Laos, di baratnya ada Bangladesh, itu contoh negara-negara yang disebut dengan less developed country, terutama Bangladesh dan East Timor.
Nah, sejarah menunjukkan negara-negara miskin yang tadi disebutkan karena ketidakmampuan untuk mendapatkan income untuk narrowing the gap antara G dengan tax, tidak mampu mendapatkan pajak dari masyarakatnya karena ekonominya sendiri tidak sedang tumbuh, terbatasnya kemampuan bayar pajak. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mengeluarkan sertifikat obligasi karena memang tidak ada market yang bisa menyerap. Artinya negara-negara lain juga melihat ada risiko atas obligasi tersebut, maka negara tersebut dengan terpaksa mencetak uang. Jadi printing money. Jadi istilah bahasa Prancis adalah seigniorage. Nah, pemerintah dalam ini adalah bank sentral, satu-satunya lembaga yang menghasilkan uang. Nah, kalau dalam konteks ekonomi mikro dulu adalah seorang monopolis. Jadi hanya negara lah yang mencetak uang. Jadi kalau ada uang yang dicetak bukan dari bank sentral, berarti itu uang palsu namanya. Kenapa bank sentral mencetak uang? Karena untuk membiayai pengeluaran. Nah, ketika uang dicetak, maka MS akan bergeser ke kanan. Nah, ketika MS bergeser ke kanan, maka politik bankan adalah dampak terhadap inflasi. Kenapa? Karena akan berdampak terhadap public finance, adalah keuangan publik. Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi cetak uang adalah dalam rangka menjembatani selisih antara G dan T karena ada defisit anggaran. Nah, di persamaan ini kita lihat hubungan antara cetak uang dengan pajak atas inflasi. Nah, saya akan jelaskan kok ada istilah inflation tax. Pajak adalah instrumen fiskal pemerintah dalam rangka mendapatkan fiscal revenue. Artinya pemerintah mendapatkan pajak dari masyarakat berupa PPh atau dari lembaga badan, atau pemerintah mendapatkan pajak dari PPN, pajak pertambahan nilai. Artinya adalah perpindahan transaksi barang dan jasa. Maka barang tersebut dikenakan PPN namanya. Nah, ketika harga-harga mahal, nah harga mahal itu berarti akan meningkatkan harga jual. Maka barang tersebut akan kena pajak. Itulah disebut dengan pajak inflasi. Kalau di barang. Kalau di individu atau perusahaan mendapatkan profit dari penjualan barang namun harganya karena inflasi, maka perusahaan juga mendapatkan profit subject to pajak. Itulah disebut dengan pajak inflasi. Hubungan sebab akibatnya itu bisa dilihat dari persamaan yang terlihat di slide. SR seigniorage sama dengan delta MB. Delta MB, kalau delta itu dalam bahasa ekonomi adalah pertumbuhan, ya, perubahan, bukan perubahan, dibagi dengan P. Jadi sebelah kanan adalah
perubahan money supply yang dikoreksi dengan harga sama dengan tingkat signiorage. Nah, kalau kita lihat SR sama dengan delta MB dibagi P, berarti berapa besar signiorage akan tergantung kepada jumlah uang atau persediaan uang. Semakin tinggi uang itu dibutuhkan delta MB, maka semakin tinggi juga signiorage. Nah, kemudian jika persoalan tersebut dibuat dalam bentuk pertumbuhan,